Mungkin Allah Akbar. Ayo. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Dapat, Mang. Kayak lagi baca mantra ya. Suwangi ya. Apa? Kamu sebut apa? Udah tenang, nggak usah takut kamu. Nggak usah takut, tenang aja. Suwangi, sosok makhluk yang digunakan manusia dengan cara perlahan menghisap darahnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Malang, Jawa Timur, yaitu Bapak Legiman, laki-laki yang sangat manis karena Legi itu manis. Dan juga Ibu Sri. Jadi kita janjian jam 2, tapi jam 9 pagi sudah sampai di depan klinik. Tetap bersyukuri ya Bu ya, walaupun nunggu lama. Maaf ya. Bisa nyampe sini. Alhamdulillah bisa nyampe selamat. Sebelum Bapak cerita, saya mau menyampaikan dulu bahwa Bapak Legiman ini, beliau bekerja sebagai operator ahli bubut mesin berat yang bekerja di Papua Nugini. Benar Pak ya? Betul. Dan beliau sudah bekerja di sana 2 tahun, baru sekarang pulang. Sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah sempat komunikasi dengan admin Mata Langit untuk melakukan pengobatan jarak jauh melalui video call. Namun karena lokasi pekerjaannya susah sinyal, nggak bisa pengobatan jarak jauh, maka beliau bertekad, aku nanti pada saat cuti mau datang langsung, katanya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi berarti Bapak menahan rasa sakit itu 2 tahun ya? Ya, ya bukan apa ya, bukan nahan, memang betul-betul kepingin pulang gitu. Selain nahan sakit juga pengen ketemu Ibu tentunya ya. Tujuannya ingin berobat aja ini sebetulnya. Jadi gimana Pak awal mulanya itu? Ya Katanya keluarnya sakit kan ya kepalanya. asal mulanya kan rasa pusing terus sini, begitu pusing badan lemas. Padahal biasanya kalau saya misalnya sakit malaria kan, itu nggak doyan makan. Tapi ini kenapa begitu sakit tambah makan banyak. Begitu dikasih obat semakin sakit. Jadi minum obat bukan sembuh malah makin sakit. Ya kan asalnya kan kita kan kontrol dulu di Secara klinik kan medis, untuk tes apa kolesterol, gula darah, asam urat itu. Dia bilang katanya asam urat tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Oke, dikasih obat. Turun sih ada turun, tapi tambah sini tambah sakit. Begitu sakit, badan langsung lemas. Tapi lemas ini masih doyan makan. Nah itu anehnya di situ. Nah sekarang ini akhir-akhir ini 1 tahun ini kita mau semangat kerja kan, begitu masuk langsung drop lagi. Kita sudah pegang mesin begitu nggak sampai 1 jam sudah mau jatuh. Pulang, saat tensi saya kan ada tensi, saat tensi normal. Bawa lagi ke klinik tes malaria tidak ada malaria. Tapi awal-awalnya mungkin dari tahun 2015-an. Nah sekarang masalah keluhan yang dialami Bapak yang dirasakan akhir-akhir ini sangat mengganggu tuh yang mana Pak? Kepala memang, Kepala sama badan lemas itu setiap sakit di sini itu dibarengin pusing. Kalau sininya hilang, sakitnya hilang, pusingnya masih ada. Kalau nggak gitu turun di sini. Kalau nggak gitu di sini ini di tumit kah? Itu kejadiannya tiba-tiba ketika Bapak menghadapi mesin gitu? Maksudnya lagi tengah-tengah bekerja? Tidak, pas bangun gitu kan, bangun tidur, tapi kita harus semangat kan gitu kan, kita mau kerja. Tapi begitu masuk gitu sudah rasa. Apalagi kalau kita sudah mondar-mandir, mau kasih kerjaan sama kita punya teman gitu kan, mau cari spare part atau apa gitu, sudah mondar-mandir bolak lagi 5 kali 6 kali itu sudah rasa pusing, itu sudah mau rasa jatuh. Katanya Bapak kalau di sana itu sehari kerja 2 hari sakit. Ya. Gitu ya? Memang. Jadi waktunya lebih banyak sakitnya daripada lebih banyak sakitnya daripada kerjanya. Di samping itu kadang-kadang kita tidak ada masalah, tidak apa, tahu-tahu kita marah-marah. Kalau lihat teman saya kerja nggak bagus gitu, saya marah-marah. Tadi Bu emosi bilang saya Bapak itu sering terlalu marah-marah. Ya. Tadi itu aja saya, kalau mejanya kasih ini begini ya, kamu ngomong apa? Oh, lagi Ya, nunggu. maksudnya enggak. Maksudnya pas
Kalau dia tanya-tanya itu tidak masuk akal di hati saya gitu loh. Orang kita mau berobat tanya-tanya yang masalah itu. Intermezzo Pak, sabar Pak. Kalau di rumah gitu juga nggak ya? Iya, sering tanya anaknya itu. Artinya Bapak itu gampang tersulut emosi gitu? Iya. Baik dengan ibu maupun dengan anak? Tapi Bapak sadar gitu Pak? Ya sadar, memang sadar saya. Kalau saya sering-sering marah-marah itu memang sadar saya. Tapi susah mengendalikannya? Ya. Nah, yang ingin diketahui Bapak, apakah memang ada gangguan gaib di badannya Bapak? Kalau memang ada, itu dari mana arahnya? Karena mengingat pekerjaan Bapak kan sudah pindah dari satu tempat ke tempat lain ya? Gitu. Pernah katanya di sini ada apa? Pecahan batu nisan, kayu nisan ya? Bukan pecahan, itu apa istilahnya? Ya orang Sumatera juga yang ngeluarin itu kayak ya sebesar itulah apa korek gitu. Gitu. Panjang gitu. Ya katanya sih itu santet apa gantung mayat kah atau apa. Jadi setiap tidur katanya itu di tempat tidur itu selalu ngambang terus gitu. Apakah Bapak memang merasa begitu? Memang pernah di situ. Kita itu kan dikasih apa itu obat nyamuk yang panjang gitu kayak apa itu kalau orang Hindu yang dupa itu. Terus? Saya nyalakan. Pas itu kalau nggak salah malam Jumat mungkin. Pas malamnya itu saya dikejar-kejar pocong, mimpi kejar-kejar pocong. Itu yang anehnya di situ. Kadang-kadang kalau mimpi itu lagi baru tidur, macam kayak kaki itu macam nendang gitu, kayak kaget-kaget. Gitu. Kaget-kaget tidurnya. Baik Panglima, mungkin sudah saatnya untuk dipantau. Memang apa benar ada gangguan gaib di badannya Bapak ini? Saya melihat Bapak ini memang mau dibuat gagal fokus. Dalam arti kata biar nggak bisa berpikir. Niatnya memang biar Bapak ini nggak bekerja lagi, berhenti, pulang kampung. Kalau suka marah-marah itu pasti ya, karena seseorang yang diserang di bagian kepala otomatis semangat dirinya itu nggak full. Gampang marah, gampang emosi, jadi ruh semangatnya itu jauh. Kalau berbicara sosok makhluk ini banyak sekali saya lihat. Banyak ya? Ada siluman ular, banaspati, makhluk api, ada kayak tengkorak saya lihat tadi juga di badannya, ada pocong juga saya lihat. Itu yang datang ngejar-ngejar Bapak itu. Nah, habis itu di dadanya kayak ada tombak juga yang menancap, saya lihat gitu di sini. Segini panjangnya. Habis itu ada anak kecil kayak makhluk kerdil bertaring, itu ada sekitar 5 saya lihat, banyak. Dia makan darah, suka makan daging, makhluk gitu ya. Jadi Bapak ini memang mau disingkirkan kalau saya lihat dari pekerjaan beliau. Karena mungkin ada omongan Bapak waktu itu ke salah satu teman, sahabat gitu yang terlihat bayangan saya ini yang dianggap menyakiti hati dia. Jadi dia ngebales dengan cara seperti ini gitu. Dengan mengirim penampilan. Harapan dia Bapak itu mati. Karena memang titik pukulan yang diarahkan itu memang di bagian belakang. Bagian belakang saraf kepala gitu. Kalau saya rasa itu badan itu rasa kayak gak ada darah gitu, darah mengalir tuh rasanya tidak ada ya. Lemes ya? Iya lemas kayak dingin gitu. Ya, seakan-akan darah itu tidak ada mengalir. Ya itu serangan, itu pas serangannya datang. Jadi serasa seperti itu, serangannya juga ke titik-titik jantung. Apa ada rasa titik jantung? Ada memang ada semua. Makanya kontaknya ke kepala, berat kepala. Nggak mungkin pengaruh rokok. Oh, memang Bapak ini? Iya. Rokoknya kuat? Pokoknya 1 bungkus sih kurang. Jadi memang kalau rokok saya akuin mungkin 1 hari itu 2 bungkus saya. Nah itu. Jadi pagi sampai jam 8 malam 2 bungkus. Mungkin saya. nanti bisa Apalagi kalau dihilangkan. Ditanyakan pada saat negosiasi apakah itu pengaruh gaib apa bukan. Apalagi kalau pas kita otomatis kan mesin panjang itu kita otomatis kita nongkrong terus kalau nggak merokok ya ngantuk. Kadang-kadang kita jalan-jalan sudah lemas badan. Itu kan di situ. Jadi rokok itu hanya untuk pelampiasan supaya nggak mengantuk. Nggak boring ya. Aja. Baik Panglima, mungkin juga Allah Akbar. Ayo. Ini adalah makhluk yang bisa kita mintain informasi atas keluhan kesehatan Bapak. Siapa kamu? Sini, ikut tanya-tanya sini anaknya Bapak. Yang tolonglah menyingkirkan. Kamu dari mana? Dari dan yang sama, pulau yang sama dengan pulau yang sama. Ibu kan tinggal di Malang. Maksud kamu pulau yang sama dengan tempat tinggalnya Ibu atau tempat kerja Bapak?
Kalau pulau tempat kerja Bapak kan Papua New Guinea ya? Pulau yang mana maksud kamu? Coba jelaskan. Telah lama aku menyingkirkan. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Bapak aja nanya, Bapak Ber. Bapak sini Pak, dulu sini. Nyamber deh, kalau Bapak yang nanya dia nyamber. Siapa yang suruh kamu? Dia sama sepertimu, Berarti berbahasa yang sama. Maksudnya sama-sama Begitu dekat, dulu begitu dekat. Maksudmu? tetapi di belakang dia menyingkirkan sehingga kau tersingkir. Namanya siapa? Ciri-cirinya gimana? Dia berkulitkan gelap, Sawo matang. Ciri-cirinya kulit Bapak sawo orangnya matang. Mas, rambutnya belah samping. Rambutnya belah samping. Terus? Iya, Namanya? iya, bener. Namanya? S. Oke. Kenapa dia nggak suka sama Bapak? Kenapa? agar dia tersingkirkan, tak ada lagi Iya kenapa? Masalahnya katanya dulu dekat. yang dianggap sebagai penyaing tuanku. Pertanyaannya masih ada apa enggak orangnya sekarang? Dia sudah berpindah, Berpindah kemana? Pindah kemana? berpindah, berbeda denganmu. Berarti kamu gagal dong menyingkirkan bapak. Buktinya kamu tuanmu yang tersingkir. Jika dia tak ada, maka akulah yang bisa memegang kendali. Itu harapannya ya kan? Tapi ternyata takdir berkata lain. Buktinya hancur sekarang. Oh berarti ini bukan sekarang ya Pak? bukan yang kelamaan. Itu sudah lama. Berarti sebelum Bapak ke 2000-an. Papua ya? Iya, tahun 2000. Gimana kerjanya? 2002 lah. Sampai saat ini pun kau takkan mampu untuk bekerja Siapa bilang? dengan maksimal. Oh iya karena sakit kan? Kurang maju ya maju. Buat kau tak berdaya. Buktinya masih sehat sampai sekarang. Tetapi setelah memasuki area pekerjaan, kau seperti tak berdaya agar kau tidak bisa beraktivitas Biar nggak lagi. fokus. Bener tadi kata Panglima. Yang buat sakit kepala siapa? Itu dari temanku. Apa sosoknya? Aku yang memainkan emosi. Yang suka bikin marah-marah Bu. Aku yang memainkan rasa malasmu. Kenapa saya bilang malas? Saya kerja full jam 7 sampai jam 5. Biar cuti pun dia kerja di rumah, nggak pernah ini, Kenapa? nggak pernah malas-malasan. Kerja, Tapi tersimpan rasa seperti tak berdaya. Iya. ya memang kamu kandoliman. Kamu Rasa ganggu ya tidak lalu berdaya. kami pun akan terus merusak. Kontraknya sampai kapan? Kan yang nyuruh udah nggak ada. Kontraknya sudah berakhir hari ini. Akan selamanya. Selamanya. Dengan catatan nggak ketemu mata langit. Memang nggak boleh selamanya. Emang diapain sih kepalanya itu? Karena kami berjalan dalam tubuhmu, Oh, dia ada di dalam tubuh Bapak. tersumbat aliran di belakang kepala. Gini Pak ya. Ya. Betul. Kalau nggak di sini dia turun di sini. Kalau nggak gitu dia balik lagi sini. Ya. Sering. Bengkok ya. Ya. Mengikuti seluruh aliran darahmu. Tapi kok Bapak merasa kadang nggak ada aliran darahnya? Dan di saat itu kami diutus memutuskan urat-uratmu sudah terputus. Emang ada tugas kayak gitu?
Tapi kan Allah berkehendak lain. Beliau masih sanggup tuh berdiri. Karena kami hanya diutus untuk menyingkirkan, mengganggunya dalam setiap ia bekerja. Jadi walaupun pindah ke kantor lain, perusahaan lain, tetap akan kamu ganggu. Karena itu perintah dari awal kami sampai tak ada air batasnya. Yang suka bikin kepalanya sakit itu apa? Bentuk sosoknya? Oh, pocong. Yang datang ke mimpi Bapak? Bikin sakit kepala, terus apa lagi? Dia terkadang membuat kaku. Bapak ada rasa kaku gitu? Ya memang di persendian itu, kaki, lengan, di jari-jari, rasa kaku semua. Karena itu kami pun menikmati apa yang kau makan. Bapak bilang lemes tapi makannya banyak. Berarti waktu Bapak lemes banyak makan tuh yang makan bukan Bapak sendiri dong? Iya Pak ya? Makanya itu Pak, masa saya sakit itu makannya banyak, nggak masuk akal kan. Itu saya pikirkan di situ aja. Karena kami ikut menikmati. Jika hanya aku saja yang ada di badanmu, takkan mungkin kau memakan sebanyak itu. Emang berapa piring Pak makan itu? Ya nggak banyak, maksudnya satu piring tapi nggak umum lah orang sakit itulah gitu loh. Biasanya orang sakit kan nggak enak makan ya? Ini Ya malah biasanya makan. kalau orang sakit kan biasanya mungkin mulut pahit atau bagaimana kan, ini enggak, apa-apa bisa masuk. Jadi kadang-kadang makan nasi sambal aja masuk, nggak usah pakai ikan, nggak pakai apa. Biasanya kalau saya sakit, Rupanya kamu yang makan ya? biar makan enak itu enggak. Makhluk kayak kalian doyan sambel? Kami menikmati apa yang kalian lakukan agar kami menirukan apa yang kalian lakukan. Teman-temanmu? Agar kami bisa Biasa apa? menggoda, menakuti, Bisa menyerupai. seperti mesin menyala dengan sendirinya. Emang pernah mesinnya nyala sendiri Pak? Kalau mesin, ya pernah ya. Pernah itu. Kerjaan dia? Menikmati Pernah itu. Pagi-pagi saya berangkat kerja itu belum ada orang datang, tahu-tahu sudah nyala sendiri mesin itu. Saya pikir orang sana kan main-main kan, karena kan panel kan di luar, nggak selalu. Sekarang kan saya kunci memang. Kalau dulu nggak saya kunci. Nah, sekarang Jadi sudah saya dikunci? pikir di panel dinaikkan langsung diandalkan gitu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak curiga. Saya pikir orang sana aja yang Nah, iseng ya? Iya. Ternyata kerjaan mereka ini. karena aku diutus untuk selalu mengganggu. Iya. Tuanku sudah tak ada lagi, tapi kami tetap ada. Tapi tuanmu kan sudah nggak ada di sini, tak apa, saya sudah almarhum kan. Tapi Selama belum diobati masih tetap ada. tetap ngikut ya. Kamu mengganggu bapak saja atau dengan seluruh keluarganya? Kami mengganggu dia, tapi semakin lama kami akan menjalar kemanapun. Seperti luka tak diobati, dia akan semakin melebar. Dari 2003 Pak ya? Udah hampir 10 tahun. Menantu apa nggak nikahkan ini kan? Berapa tahun itu? Tahun berapa ya kamu nikah itu? 2003 kan? Ya hampir. Nah, 2004 saya diajak di Kalimantan kan? 2005 saya balik lagi ke Biak kan? Hampir 20 tahun berarti dia nih. Kami menduduki jantungmu agar jantungmu berdetak seakan tidak semestinya. Sering jantung berdebar-debar. Iya, betul. Nggak wajar gitu. Iya, nggak ada apa-apa, kadang-kadang kayak apa ya, kayak ketakutan gitu, rasa ketakutan. Yang bikin Bapak merasa ketakutan kamu rupanya. Dan kami pun sekali-kali mendatangi rumahmu. Loh, rumah
Di Malang? Apa kamu juga yang mengganggu cucunya hingga belum bisa jalan sampai sekarang? Cucunya umur berapa? 17. Anakmu ya? Oh iya ya, kan dia udah 20 tahun. Biarkan dia Yang duduk di kursi roda. tertawa dengan sendirinya. Enak aja, Kamu kurang dia sering ajar ngomong. kamu. Anakmu tuh Iya. sering tahu sendiri. Enggak, cuma kadang kalau diajak ngomong itu kadang kayak kurang nyambung, Nggak nyambung. gitu ya. Jadi kayak apa itu konsentrasinya nggak ini. Gak fokus ya? Iya, kata dokter sih katanya ada kecenderungan disleksia gitu. Kami menyukai sebuah janin. Oh, menyukai sebuah janin. Itu anakmu itu lahirnya apa? Prematur. Itu sudah tergoda oleh kami, sudah berinteraksi dengan kami, tak akan normal. Dia menginjak bumi ini. Jadi anakmu itu dari lahir nggak bisa jalan. Rupanya ada kerjaan dia ini. Ikat jaring. Iya. Kakek pernah bilang itu. Kakek itu yang dari 2 tahun itu saya sudah terapikan, kayak nggak masuk akal gitu loh. Yang anak-anak yang lain itu kakinya kecil itu bisa jalan, terus kadang kalau mikir kamu anakku ini kenapa nggak bisa jalan. Sudah di dalam perutmu Oh, jadi kamu nyusup pada dalam perutnya dia waktu hamil? karena kami menyukai sebuah janin. Jadi anak dua-duanya itu lahirnya prematur, cuma yang kedua itu 7 bulan lahir, tapi umur 3 bulan itu anaknya normal, umur 2 bulan setengah itu sudah bisa tengkurap, cuma ya itu sakit panas terus dibawa ke UGD disuntik sama dokter, sudah 2 hari nggak bergerak sama sekali. Ini adiknya yang di Iya, kursi roda adiknya. itu. Kenapa itu adiknya siapa? Eka. Adiknya Eka kenapa? Apa ada ulah kamu? Berarti Mbak anaknya 2, yang satu yang naik kursi roda, yang satunya meninggal saat umur 3 bulan. Ya Allah. Karena di saat itu kami pun membutuhkan asupan sebuah makanan. Coba sini, kita korek-korek ini soalnya dia yang ganggu anakmu nih. Harus diungkap nih. Ya itu kenapa makhluk seperti kami menyukai janin menjadi sebuah hidangan Loh, kamu makan rupanya. kami. Ya Allah, kamu makan janinnya yang meninggal itu. Tak memakan seluruhnya. Kamu makan apanya? Sebagian otaknya. Terus sebagian sumsum sehingga nggak bisa jalan. Astagfirullah. Karena kami memakan sari batin. Kamu kan urusannya sama kakeknya. Kenapa cucunya kamu serang juga? Tapi Sabar ya. itu ada tetesan darah. Maksudmu karena dia turunannya gitu, maka tetap kamu akan ganggu. Itulah sebuah luka yang tak terobati. Dia akan semakin melebar, akan menjalar kemana-mana, tidak hanya untuk kau saja. Oke, kamu sudah ganggu kakeknya, cucunya, terus ibu kamu ganggu nggak? Apakah kau masih mengingat di saat kau sedang mengandungnya? Maksudnya saya yang mengandung atau ibu? Di saat usia 5 bulan itu yang kau rasakan Berarti kamu begitu melilitnya perut. ingat nggak waktu kamu hamil 5 bulan perutmu melilit? Enggak ingat, cuma Nggak ingat ya? nggak bisa jalan waktu itu, tiba-tiba aja nggak bisa jalan, jadi kayak kaki itu kayak terkancing gitu. Terkunci ya? Iya. Di saat itu kami sedang menikmati sebuah janin kecil itu yang bereaksi di dalam tubuhmu. Jadi yang ngunci itu siapa sebenarnya sampai dia nggak bisa jalan? Itu sebuah tanda untukmu bahwa kami sudah mengganggumu. Tapi kan kamu nggak kepikiran ke sana ya? Iya, nggak Nggak ada. kepikiran kalau itu sebuah gangguan gaib ya? Karena kami
pandai untuk menyembunyikan. Kamu bangga berbuat jahat nggak ketahuan. Itulah kenapa seorang wanita yang sedang mengandung harus berhati-hati. Ini buat pelajaran juga nih ya kayak gini. Walaupun kau sedang mengandung, memakai sebuah benda apapun, tapi kami masih bisa. Maksudnya benda tuh apa? Orang dulu tuh kan katanya bilang pakai delingu sama kalau kemana-mana itu bawa gunting Delingu gitu. itu apa? Delingu itu semacam apa ya? Bawang? Bukan yang seperti kayak jenis kunci atau apa itu. gitu loh. Itu. Kamu waktu itu bawa itu? Iya, sama bawa gunting. Kalau katanya kan ya orang dulu kan bilangnya kalau kemana-mana itu harus bawa gunting gitu. Kamu tetap bisa mengganggu walaupun mereka bawa alat-alat itu. Kami masih bisa. Jika kau taruh benda itu di depanmu, tapi aku masih bisa memasuki lewat belakangmu. Oh, Tetapi jika kau memakai ajian-ajian itu, aku takkan bisa. maksudmu doa? Mana ada ajian? Kalau kita berdoa menyebut nama Allah, kamu nggak berani deketin janin ya? Kenapa? Kalau aku bilang nama Allah, kamu begitu ekspresimu. Tobat aja kamu, tobat ya. Jangan ganggu lagi ya. Apa agamamu apa? Siapa Tuhanmu? Tahu siapa Tuhan kamu, bahkan Tuhanku dan Tuhanmu sama. Oh, pinter kamu. Tetapi aku berbeda dari golongan seperti kalian. Kalau kamu tahu Tuhan kita sama, kenapa kamu jelek? Karena di alamku sama seperti kalian, dan aku bukan seperti golonganmu yang pandai Ibadah. Oh, kalau kamu aku ibadahnya bagaimana? terbiasa menyakiti. Jadi kamu nggak pernah ibadah? Ya udah tobat aja berarti. Jangan menyakiti lagi. Ini anaknya mau nanya lagi nih, coba tanya. Itu kakak saya yang cowok sampai sekarang belum dapat jodoh itu kamu juga ya? Oh, ketawa. Kamu ganggu kakaknya? Ya Pak ya, kakaknya umur 40, hampir 40 sekarang. belum nikah, cowok. Belum nikah. Coba cewek. Cowok. Kerja sama Kakaknya bapak. ini Oh. Jadi yang ikut anaknya saya bapak di dua, Papua cowok. Nugini. Yang kerja kedua Pak sama cewek ini. Cewek ini juga anaknya dua-duanya. Biarkan nikahkan saja dengan wanita itu Wanita itu. Emang Siapa? punya pacar kakakmu? yang tak kau lihat. Loh. Maksudmu? Emang dia punya pacar dari kaum kalian? Kuntilanak gitu? Karena dia sudah disukai, tertutup sudah Kalau disukai, jodohnya. iya kalau disukai makhluk gaib memang jodohnya jadi ketutup. Berarti saya juga ada yang nutup juga dong. Itu bukan ulahku. Oh, kalau adiknya kenapa kok belum dapat jodoh lagi? Single parent, udah berapa tahun? 9 tahun single parent. Kerjaan siapa? Itu bukan ulahku. Yang sesungguhnya dalam rumah tangga kalian diselimuti dengan bangsa kami dengan orang yang berbeda. Oh, Itu bukan iya, paham aku. Jadi memang ada gangguan gaib tapi bukan rombongan mereka. bukan urusanku, walaupun sampai saat ini tak mendapat jodoh. Itu bukan urusanku, Iya, bukan urusan kamu tapi ada peran dari makhluk gaib juga kan? dan Dari arah yang berbeda. itu pun bukan urusan kami. Perempuan yang ngirim ya? Nggak ngerti deh, bukan urusannya. Oke, kita fokus lagi ke masalah Bapak. Terus sekarang mau apa? Biarkan saja dia seperti itu. Nggak bisa. Beliau sudah ikhtiar datang kemari jauh-jauh itu mau sembuh. Itu tawaranku untuk kalian. Kamu dikasih makan apa sama tuanmu? Aku tak
dikasih makan oleh tuanku, tetapi aku dikasih tempat untuk kami makan, yaitu kau beserta keluargamu. Kami memakan dari sebuah nyawa yang dari berbentuk hanya seperti ini. Gimana tawaran Panglima? Baik, biarkan saja. Kalau nggak mau gimana? Kau jangan Nggak boleh ngobatin kali. Itu campur. campurin selagi aku mempunyai niat yang baik Oh, niat baik. untukmu Apa niat baiknya? dan untuk Pengen tahu saya niat baikmu tuh macam apa? bahkan aku anggap aku tak pernah bertemu dengan kalian. Kalau kami tetap ingin membantu Bapak, bagaimana? Itu sama saja kau menghampiri takdir mautmu. Waduh, ancamannya ngeri amat ini. Kamu berhadapannya dengan Panglima, bukan dengan saya. Dan kalian berhadapan bukan dengan makhluk yang kecil. Sombong amat. Emang kamu segede apa sih? Merasa makhluk yang hebat. Kami bisa merubah bentuk kami. Wujudnya. Kami bisa memasuki dari salah satu lubang yang kecil di dalam tubuh. Pori-pori. Tadi tawaran Panglima tuh bagus loh. Coba kamu pikir-pikir lagi deh. Kamu taubat aja gimana? Tobat ya, masuk Islam ya. Baca 2 kalimat syahadat, masuk Islam, tobat, jangan berbuat jahat lagi, berbuat baik aja. Mau? Enak saja kau sudah Tanya, maju Bu. bertanya-tanya. Itu kakak saya tuh kuntilanak itu kiriman dari sebangsa kalian atau gimana? Kiriman dari orang atau? Iya, kuntilanak rambut panjang. Dari mana asalnya dia? Itu bukan urusan Iya, memang bukan urusanmu, tapi kan kamu tahu. dan aku tak pernah berdialog dengan golongan mereka. Cuman tahu dari jauh doang, kalau dicukai, gue nggak tahu dari Kami mana. hanya saling mengetahui. Kami mereka sama-sama tahu. Ya udah tobat aja kamu. Bicara ajan, jadi makhluknya tiba-tiba kabur. Kalau nggak ditahan udah kejedot ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dapat, Mang. Mendadak ini tadi tiba-tiba Panglima tarik makhluk yang lain. Karena kita masih butuh banyak informasi. Supi. Siapa yang disebut ini? Supi. Saudara. Kayaknya bukan bahasa Jawa ini, bahasa apa ya? Supi drama. Bahasa Papua New Guinea kayak gini bukan, Pak? Bukan. Ini kayak lagi baca mantra ya, Panglima? Dilaletin Ismi. Aku tiba-tiba jatuh. Ini sedang apa sih? Anda sedang lakukan apa? Allahu Akbar. Takut tiba-tiba jatuh aku. Apa yang sedang Anda lakukan? Iya, logat Papua. Kamu kan pernah tinggal di sana? Iya.
Coba Kan kalau bahasa Papua itu orang sana tuh nggak mau kasih bahasanya ke kita. Kalau orang Papua tahu bahasa Jawa, tapi kalau orang Jawa nggak mungkin tahu bahasa Papua gitu. Ini bahasa asli sana barangkali ya? Siapa? Biarin, nggak jatuh itu. Ini setannya bisa terbang ini. Setannya bisa terbang. Jangan dipegang. Jangan ditahan, biarin aja. Biarin, setannya bisa terbang ini. Biarin aja, Pak. Jadi itu tadi mantra ini ritual malam bulan purnama. Suanggi ya. Apa? Kamu sebut apa? Apa dia bilang? Udah tenang, nggak usah takut kamu. Nggak usah takut, tenang aja. Kamu Diam. sebut apa barusan? Suanggi. Iya, apa itu? Nama orang? Nama setan. Iya di Papua. Oh, ada nama setan di Papua namanya Suanggi. Baru dengar apa? Iya, Mas Suwangi. Kalau setan sebutan Suwangi, aku merinding. Papua Indonesia berarti. Iya. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Papua Indonesia. Aduh. Awas Ismi. Kamu dari mana? Dari Biak kah? Dari Biak Apa kah dari atau Nabire? dari Nabire? Biak Nabire itu satu pulau ya? Beda ya. Beda kota. Satu Papua. satu daratan tapi Jadi kayak Beda Surabaya, kota. Malang cuma itu kotanya menyeberang. Laut lagi. Oke. Hmm. Dan itu kota-kota itu pernah Bapak pernah bekerja di kota itu. air kenapa? Perairan Papua. Memang di Papua laut semua, kebanyakan laut. Kamu siapa yang suruh? Asalmu dari Papua. Lalu hubungan kamu apa dengan keluarga Bapak Regiman? Mata langit. Kenapa Bang? Nengok logo mata langit. Oh, dia lihat logo mata langit. Kenapa? Allah Akbar. Awas jangan nyakitin Ismi ya. Totong nyolok lagi. Api. Kenapa? Kenapa? Allah Akbar. Jangan nyakitin Ismi. Awas kamu, aduh. Gimana? Oh, gimana? Lagi gimana Bapak dipanggil Pak? Sini Pak, Ya. deket Pak. Maju, wah. Ya, kenapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langit Panglima Langit. menyediakan tempatmu Iya. dan juga orangmu untuk menyelesaikan semua ini. Iya, sama-sama. Gua Pancur. Gua Pancur. Dari mana itu? Kecilnya Bapak di mana? Kamu Kecilnya Bapak di mana? Masa kecilnya? Bajem. Di Kalikalong. Kali kalong. Mati. Aku Bajengku. Mbak Jangkung asalnya dari mana Mbak? Pati. Oh bener. Masa kecilnya Bapak? Kecilnya di Kalikalong, besarnya di Tayu. Supaya kau tahu, aku memasuki pembicaraan ini Iya. karena aku diperintahkan untuk menyampaikan ini. Jika dibiarkan, maka akan membahayakan wanita Oh ini. iya bener. Suanggi Iya. adalah sosok makhluk yang digunakan manusia untuk keperluan pribadinya, untuk menjatuhkan manusia dengan cara perlahan menghisap darahnya.
Berarti untuk keperluan sihir ya, guna-guna. Kayak nggak ada darah. Ingat pada saat kau bekerja dekat sebuah penerbangan. Dekat Ada penerbangan lokasi. di ya, namanya itu namanya Tapi di kotanya Biak. ya di Biak. Karena di antara mereka menggunakan ilmu itu untuk mengambil beberapa di antara kalian. Karena tempat kalian bekerja dulu, tempatmu dan tempat itulah yang menjadi satu permusuhan antara suku pedalaman dengan orang-orang kalian, dan mereka mengganggu kalian dengan cara itu. Kau terutama yang dijadikan salah satu sasarannya. Oh, jadi udah ketahuan nih arah yang berbeda ada ternyata, bukan hanya dari yang 20 tahun yang lalu itu. Ya, memang kalau waktu ada pencurian besi tua kan memang saya sendiri sampai ketangkep Dan itu. kau pun yang sudah menjadi musuh bagi kepala manusia dari tanah itu. Maksudnya kepala Kau suku. ingat, dimanapun kau berpindah, mereka tetap menyusup di aliran darahmu. Kenapa Bapak dimusuhi sih? Karena kau yang bertemu langsung dengan mereka. Ya karena memang tinggal di sana. Berbicara dan menghadapinya, mereka menggunakan suwangi. Makhluknya. Adalah kebudayaan ilmu hitam mereka. Ya. Tujuannya apa? Dengan kau hebat, mereka melakukan ilmu itu dengan menari tanpa busana di bawah bulan purnama. Tanpa Rinding apa? busana. Tadi Panglima bilang kan Dan ritual bulan mereka purnama bilang. terbang, anakmu tidak bisa berjalan. Itulah dari Suwangi juga. Kau bersama anakmu, istrimu baik-baik saja. Iya, karena kamu pernah di sana kan? Dia tidak berada di sana. Karena tidak menginjak tanah itu, maka Itu ibu terselamatkan. permasalahan yang ada padamu. Tadi yang kamu bilang bahasa apa bukan? Itu mantranya dia. Jadi sampai nari itu nyembah bulan purnama gitu. Kau memang sungguh hebat. Saya kesini. Kau bisa mengetahui apa yang mereka lakukan. Kau melihat nyata Nyata saya lihat. tanpa busana. Itu yang melakukan itu apakah manusia atau Manusia Manusia? pemuja. Pemuja. laki dan perempuan? Papua asli. Ya, Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan bisa dilakukan. Kalau di sana kan emang nggak Dan pakai baju. mereka targetnya adalah menuju pada saudara. Kau saudara dengan anak-anakmu. Kalau orang merantau ke sana bekerja, membawa keluarganya, berarti akan kena juga. Kalau ada perselisihan di antara mereka, itu pasti terjadi. Temanmu sendiri sudah merasakannya. Ada teman Bapak. Siapa yang dimaksud? Sakit yang memang tidak bisa diobati, Sakit yang nggak wajar. semakin lemah. Kalau orang Papua sih. Masih ada sekarang? Bangsaku Udah meninggal? sudah menebarkan fitnah di antara kalian. Parman. Maksud kamu menebarkan fitnah itu siapa yang dimaksud? Mengadu domba agar kau berselisih paham dengan temanmu yang sudah tiada. Astagfirullah. Berarti tadi salah dugaannya. Parman. Istrinya Papua. Ya. Bukan. Tadi kan yang makhluk yang masuk ke Agil kan Ini bilang jelas yang melakukan temennya. tempatmu bekerja diawali dari sanalah. Iya, Setelah itu kau semakin Itu melemah. Yakob. Berapa tahun yang lalu itu kejadian? Kenapa ya, kau Yakob. harus banyak makan? Kenapa? Agar kau bisa menghidupkan aliran darahmu, agar terus tumbuh dan melahirkan darah-darah yang baru untuk mereka hisap. Oh iya. Kalau kau tidak Ujung-ujungnya makan, Parahnya kan di situ dua. Kalau tidak makan? Itu
kau tidak bisa menghasilkan darah yang baik. Makanya saya awal tadi banyak sekali yang ngikutin. Jadi yang benar bagaimana, Jin? Jangan sampai ada fitnah ini. Coba jelaskan. Itulah berkaitan dengan itu. Kalau hanya Mbah untuk Jangkung. pekerjaan, hanya kau saja yang dituju. Tidak, mereka semua kena imbas. Berarti ini target Tapi ini berkaitan untuk dirimu, menghisap darahmu agar kau Tumbal pesugihan. Oh ya Allah. mungkin dikatakan itu. Itu kan pas di situ. Kenapa kau bisa tahu? Ya feeling aja. Ini Mbak Jangkung dia lagi membantu mengurai satu persatu nih. Kau ingat di tempat itulah kau merasa badanmu semakin tidak. Apa nggak enak? Mulai sakit-sakitan di situ. Ya memang rasa Kau mulai terasa panas, mudah sekali marah. Sejak di situ Bapak jadi mudah marah ya. sejak itulah kita sudah sakit-sakitan itu. Tapi masalahnya apa pun saya tidak tahu. Kau tahu permasalahan di sana sering sekali adanya perselisihan antara warga dan dengan orang pekerjamu. Oh, maksudnya warga setempat. Kau membela. Memang waktu itu ya saya kan lagi sakit juga, lagi emosi juga. Saya barang itu sudah saya kumpulin, rencana mau saya bikin apa gitu. Tiba-tiba dia datang ambil sendiri bawa material. Ya betul sama-sama punya pekerjaan di perusahaan situ. Tapi kan kita yang tidak Tanggung jawab, ya benar. Dia ingin melakukan semaunya sendiri karena dia merasa dia asli dari tempat itu. Dekat lagi ya, biar dekat suaranya Kau masuk. ingat bukan? Kau menegurnya langsung ya tanpa menyuruh orang-orang di sekitarmu. Kau mengatakannya langsung. ya memang betul saya akuin itu. Karena Bapak merasa bertanggung jawab. Ya Kau ingat namanya saya lupa, kalau namanya saya lupa. karena dia mempunyai kelompok. Komunitas. Ya, itu dia kan jelas satu suku gitu loh. Walaupun dia dari kejauhan, yang jelas kau sudah dijadikan satu sasarannya. Tapi kau tidak bisa semudah itu. Semua atas kuasanya, Iya. atas takdirnya. Targetnya benar-benar harus tumbang ya. Karena di dalam darahnya tertebar racun yang menghisap darahnya. Suwangi adalah racun yang bertebaran di dalam darah. Dia menyerupai seperti api yang bertaring dan terkadang menjadi seekor burung hantu. Itulah Suwangi. Utamakan dulu kesehatanmu kembali dan jangan kau ikuti amarahmu Harus dikendalikan. agar dia tidak semakin kuat di dalam dirimu. Ya. Bapak Karena sendiri harus dia memiliki Pak. kuat karena kau yang membiarkan dia hidup di dalam darahmu. Mbak Jangkung, saya mau nanya, apakah Suwangi itu juga mengganggu anak-anaknya Mbak Isna ini. Isna ini? Aku sudah mengatakannya. Mereka akan mengalir kepada Aliran sedara. aliran sedara. Enggak, memang dulu waktu Karena sempat kau sama diterapi. di tempat yang sama. Iya, karena kamu Iya, pernah sempat kerja di diterapi situ. itu ada kemajuannya, terus dibawa lagi ke Papua. Akhirnya mungkin ayahnya nggak telaten, jadi digendong lagi, jadi ada mundur lagi gitu. Ini bukan ke darah aja, ke tulang pun dimakan. Ya, tulang tidak akan bisa hidup tanpa darah. Karena tulang dilindungi oleh darah. Itu bisa disembuhkan enggak? Semua atas kuasanya. Kau terima saja apa yang sudah diberikan. Karena dia adalah anugerah untuk Amanah ya. bukan satu yang kau anggap di dalam hatimu tidak sempurna. Tolong, Insyaallah. aku sudah tidak bisa lagi. Ya. Terima kasih Mbak Ya, Jangkung. Dan keluarkan Suwangi itu, aku tidak bisa menahannya. Allah. Gil, tuh tempat sampah mau muntah ini. Allah. Fangkala buli. Di klinik. Allah.
Allah salawatin, salawatin. Ya, kita akan lanjutkan melakukan terapi terhadap Bapak Legiman. Pak, matanya lihat Panglima, terus jikir ya, terus jikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli dhanbi wa zid qalbi wa ajirni Bapak Legiman sudah diterapi dan sekarang akan dilanjutkan dengan terapi mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit yang bermanfaat untuk membersihkan dan memagari badan Bapak Legiman dari semua pengaruh dari bangsa gaib yang jahat.
Legiman sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sekarang wajahnya sudah lebih segar. Kalau perasaannya gimana Pak? Ya sudah ringan semua. Sudah ringan? Sudah enak ya. Ini yang kepala berat tadi? Kepala sudah ringan. Ya. Jadi kalau darah-darah itu yang sebelumnya kayak kering gitu, sekarang sudah ngalir-ngalir semua. Udah terasa Sudah enak terasa. ya? Tapi tadi ngeri juga itu setannya Suwanggi ya. Begitu Suwanggi. kamu nyebut nama dia langsung mau menerkam kamu gitu. Itu kalau nggak segera diambil alih sama Mbah Jangkung Mbah itu Jangkung. bisa membahayakan Ismi. Itu Mbah Jangkung langsung, udah mundur aku maju gitu. Ya. Terus Saya gimana Pak ucapkan kesannya? sama Mbak Ismi sama Mas Akhir. siapa Fadil yang Mas Agil. Agil lah, Oh, Panglima Langit. telah membantu mediator. Jadi semua Panglima Langit. bisa terungkap apa penyakit saya, terutama Panglima yang sudah membantu saya. Amin. Terima kasih Pak Ratna. Mbak Ratna Iya, terima kasih sama-sama. sebagai hostnya. Semoga cepat sembuh ya Pak. Amin. Amin. Jangan lupa nanti resep obatnya dibuat. Tadi udah dikasihkan resep herbal. Kemudian doa yang dikasih Panglima dizikirkan ya Pak Ya, insya Allah nanti. untuk perisai. Kalau Ibu apa kesan-kesannya Bu? Soalnya ini bukannya sembuh gitu aja. Amin ya Ibu, Iya. bantu doa biar Bapak cepat sembuh aja ya. Iya. Kalau Mbak Isna ini apa kesan-kesannya? Ya pengennya sembuh. Tapi dari proses mediumisasi tadi kan kamu yang paling aktif tuh bertanya-tanya. Kamu memang pernah tinggal di sana ya? Iya, Di Iya. Papua. pernah tinggal di sana. Tahu kejadian-kejadiannya. Ya. Bahkan hantu yang paling ditakuti di sana pun kamu tahu gitu. Jadi sekarang setelah ngelihat semua kejadian hari ini, apa yang dirasakan? Awalnya nggak percaya sih, cuma ya real itu sudah real Alhamdulillah, ternyata istilahnya ya. real semua sudah Ya, terungkap sudah terungkap. semua. Akhirnya yang bikin bapak sakit-sakit itu sudah tahu. Ya udah kalau gitu Panglima mungkin bisa sampaikan kesimpulan dari kisah keluarga Bapak Legiman dari Malang ini. Ya memang tidak banyak manusia yang mampu ya menghindari atau menahan serangan-serangan mistis gitu. Terutama memang kita diharuskan, diwajibkan mempunyai amalan-amalan doa dan ilmu yang terus kita zikirkan, yang terus kita satukan dalam darah kita agar ada perisai diri terhadap gangguan-gangguan dan serangan-serangan dan kezaliman syaitan terhadap kita gitu. Makanya kita harus tetap waspada, siaga, karena kejahatan itu kita nggak tahu kapan menghampiri kita gitu. Bahkan mungkin ada di sekitar kita. Makanya kita harus tetap waspada, waspada dan waspada. Mohon pertolongan Allah, karena salah satu cara mengantisipasi setan yang bakal menyerang dan mencelakakan kita adalah hanya dengan doa. Itu saja menurut saya. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listri, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.